Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para sahabat sekalian, di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang terdapat pada kitab Durratun Nasihin. Hadis ini menerangkan tentang ilmu. Nanti setelah hadis ini dibacakan dan diterjemahkan, selanjutnya akan diuraikan oleh muhakik kita yaitu Kanjeng Syarif. Baiklah, supaya tidak banyak waktu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah di jalan menuju ilmu, maka Allah akan menjalankan orang tersebut pada jalan yang menuju surga. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu yustaghfaru lahu mang fis samawati wa mang fil ardi, akan dimintakan ampunan oleh para penghuni langit juga oleh para penghuni bumi. Hatal haitan, sehingga ikan paus sekalipun yang ada di dalam lautan. Hatal haitani fil bahri, sehingga ikan paus sekalipun yang ada di dalam lautan. Innal ulama warasatul anbiya'i, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Demikian sebuah hadis yang terdapat pada kitab Durratun Nasihin. Nah, untuk selanjutnya Kanjeng Syarif akan menguraikan apa yang sebenarnya yang terdapat dalam hadis tersebut. Kami persilahkan pada Bapak Kanjeng. Eta didinya tadi lauk pausna ngomong kumaha. Oh, ya di eta balah. Di eta di kitabna. Hanya ngomong di kitabna. di kitabna memintakan ampunan. Oh, mintakan ampunan. Hari asli nama lauk paus teh kalau penduduk buminya baik gitu ya, lautnya dipelihara, terumbu karangnya dipelihara gitu kan, terus ikan di situ seumpamanya beranak pinaknya nyaman. Sebenarnya mah lauk paus itu akan berterima kasih ke manusia siapapun yang sudah menjaga alam ini. Nah, masalah lauk paus dah terus gitu. Karena kita di sekarang ini kan kita tuh di laut itu hanya ngambil keuntungannya saja. Dibangunnya enggak, dimendahinya enggak, dilestarikannya enggak gitu. Eta kalau di ikan paus tuh mungkin seperti itu gitu. Jadi ikan paus itu akan sangat berterima kasih sekali kepada manusia siapapun ya yang sudah menjaga kelestarian gitu. Jadi silahkan yang di laut ikan apa segala itu diambil gitu kan. Cuman cara ngambilnya gitu yang santun, jangan pakai umpamanya apa pukat harimau gitu kan. Iya, pukat harimau itu kan merusak. Jadi silahkan diambil yang dari laut itu. Cuman tetap laut masih dipelihara. Jadi artinya yustagfaru di situ ikan paus memintakan ampunan itu ya akan berterima kasih. Kalimatnya tuh si ikan paus itu nanti akan memintakan ampunan kepada Tuhan ketika manusianya menjaga gitu kelestarian laut itu gitu. Nah, kalau seperti itu masuk banget gitu. Terus sebelumnya yang keduanya emang siapa orang yang berjalan menuju ilmu. Yang pertama itu Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan di jalan atau barang siapa yang melangkah di jalan menuju ilmu,
maka Allah akan menjalankan orang tersebut di jalan yang menuju surga. Gini aja Pak Haji, kita menerjemahkannya tuh ya, siapapun orang yang sedang berjalan menuju ilmu tuh artinya gini, kita punya anak ya, anak-anak kita laki-laki ataupun perempuan gitu kan, kewajiban anak laki-laki dan perempuan ini awas ya, kalau di kita di sini sama kewajibannya antara laki-laki dengan perempuan, beda dengan di Arab. Kalau di Arab ya, kalau di Arab itu laki-laki yang kerja, perempuannya di rumah. Kalau kita di sini itu sama, hak laki-laki dan perempuan itu sama. Kata Rasulullah juga, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, nggak ada perbedaan. Nah, artinya di sini siapapun ya, orang yang sedang berjalan menuju ilmu teh artinya mau kieu, urang boga anak disakolahkeun anu luhur, aya bakat kedokteran disekolahkeun kedokteran, aya bakat filsafat disekolahkeun filsafat, aya bakat seni disekolahkeun seni gitu kan. Nah, maksudnya nanti di penghujungnya maka dia akan mendapatkan surga kan. Artinya mas, surga tuh gini Pak Haji ya, ketika sewaktu kecilnya dia belajar, dia menuntut ilmu ya, nanti ilmu ini bisa untuk bekal masa depan. Hasilnya mau segitu. Jadi kalau kita punya anak usia-usia pendidikan ya, kita masukkan ke pendidikan untuk bekal anak ini menuju masa depan. Jadi boleh surga itu dimaksudkan dengan masa depan, boleh? Iya, jadi surga itu yang di situ tuh maksudnya ya, masa depan siapapun yang sewaktu kecilnya dia mencari ilmu, nanti masa depannya akan cerah. Udah itu kalau dimakna dikasih maknanya seperti itu Pak Haji pas gitu. Itu kan setiap anak, setiap orang tua mendambakan anaknya punya masa depan yang cerah kan, setiap orang tua. Nah ini sumpahnya disupport oleh Rasulullah 1450 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyupport kita. Jadi anak itu kalau anak usia pendidikan jangan disuruh bekerja dulu, suruh belajar. Adapun sumpahnya enggak punya uang gitu ya, sumpahnya orang tuanya ya maksudnya sebisa-bisa lah. Nanti Allah juga ya, ketika orang tuanya itu benar-benar ingin membiayai anaknya belajar, insya Allah nanti rezekinya akan dipermudah oleh Allah. Malah orang yang sukses itu ya, orang yang nantinya sukses besar itu ya, biasanya memang dari sewaktu dia belajarnya saja, dari belajarnya saja orang tuanya sudah dikasih rezekinya sudah banyak sekali. Artinya dipermudah sudah dari start awal. Itu biasanya anak yang nantinya akan membahagiakan orang tua yang seperti itu. Jadi jannah di situ ya, surga di situ ya, maksudnya masa depan yang cerah saja. Iya, kalau masa depan yang cerah itu pantas. Ya kalau dari kecil dia belajar, seumpamanya seumpamanya dia di seni, masuknya di seni saja dulu ya. Terus dia bakat keseniannya itu seumpamanya bakatnya itu dirintis gitu ya, di bakat seninya dirintis dari awal gitu kan, sehingga seninya itu dinikmati oleh siapapun. Mereka yang mendengar suara musiknya itu bisa nangis, bisa sedih, karena musik itu kan seperti itu. Musik itu sebenarnya Maya, orang yang senang ke musik itu punya pribadinya lembut. Nah gitu. Jadi seumpamanya kita punya anak, masukin bakat musik ya. Nanti bisa kok kalau dia di karirnya ditata dari awal, dia bisa. Nah, nanti penghujungnya bisa juga gini surganya tuh ya, ketika dia berkarir sukses ya, nanti dia dermawan, dia banyak menyenangkan orang lain, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan seumpamanya teman-temannya. Kita artikan surganya ke sana aja, jadi masa depannya cerah. Nanti si anak yang punya bakat seni ini seumpamanya ngelihat anaknya punya bakatnya seumpamanya di bakat yang lain, ya dikembangkan. Karena Allah itu memberi bakat ya ke siapapun tuh. Setiap manusia ini sebenarnya Pak Haji punya bakat sebenarnya.
Cuman kadang-kadang dianya sendiri nggak paham bakatnya apa, tersadar. Orang tuanya enggak mengarahkan. Iya, kita ngelihat supamanya ya, anak kita seneng apa namanya, gitar-gitar, seneng main gitar gitu. Ke orang tuanya nggak boleh. Iya, ya padahal mah kan ya nggak usah seperti itulah ya, maksudnya apa saja yang kira-kira anak itu senang gitu, ya udah nggak apa-apa sih. Dukung ya. Iya, didukung, orang tua tuh tinggal mendukung aja. Gitu. Orang tua tinggal mendukung bakat seumpamanya yang jadi anak. Jadi seumpamanya anak bakatnya seni ya kita bimbing. Anak bakatnya di bahasa ya, di bahasa Inggris, di bahasa Prancis, Taiwan, bahasa Jerman ya dibimbing. Jadi gitu Kak Haji, di setiap kita nih ya, di siapapun itu ada bakat. Iya. Nah, nanti di mana cirinya bakat? Itu Gus Dur ada cirinya. Ketika dia seumpamanya bakatnya seni, atau dia bakatnya seumpamanya seni lukis, atau di arsitek, atau tukang pijit seumpamanya gitu kan? Iya, ini seumpamanya gitu ya. Kalau memang bakat itu Pak Haji, kalau memang bakat dari fitrah dari Tuhan dikasihnya bakat, itu dia menjalankannya dengan nyaman. Ciri-cirinya gitu, nggak tertekan. Cirinya gitu. Kalau memang bakat asli, apapun bakatnya dikerjakannya itu ada dasar rasa cintanya. Makanya sebenarnya yang menghasilkan materi itu apapun dari bakat kita. Dari kecil senangnya mancing, seumpamanya senangnya mancing, senangnya ngejala, gitu kan? Ya, bisa saja nanti dia ketika dia sudah dewasa, ya, dia punya kolam pancingan. Iya, bisa aja. Terus bisa juga dia nernak gitu kan, ikan koi gitu kan, dianya kan seneng. Nah itu namanya bakat. Ki, seumpamana maneh kerletik tekaur nempo kali saat teh. Wah, gua tayang-tayangan lauk bae. Heuh. Iya. Ti leuletik na. Nempo kali rada saat. Wah, gua di portas seumpamana kitu nya. Heuh eta ge kitu bakat. Butuh lain. Bisa bae. Bisa bae kolot. Nah, engkena senengna ka perikanan. Kan gitu. Nah, bakatnya diperbesar, volume bakat kurang naon gitu. Bakat anu ngomongna sumpamana lancar, nata kalimatna rapi, ditata, hatena dibalaikeun anu bener hatena teh. Ngomong seumpamana kieu nya syarat orang bisa menasihati orang lain itu satu, ketika dianya sudah bisa menasihati dirinya sendiri. Ketika dia sudah mampu menasihati dirinya sendiri, baru nanti nasihatnya akan didengar oleh orang lain. Kalau kamu punya bakat nata kalimatnya rapi gitu kan, terus hati kamu jernih, ya silahkan kamu berdakwah mengenalkan Tuhan ke siapapun. Karena apa? Dengan penataan kalimat yang rapi ya, itu nanti akan mudah diterima. Gitu. Entong ieu mah ngomong nangunaheun jeung nipu nya ulah karunya. Ngomong nangunaheun jeung hanya sekedar sumpamana mikat awewe mikat awe. Lobanya nyerikeun batur teh. Nya ulah kos kitu mah Allah henteu resep. Jadi lamun boga bakat nya, boga ada bakat nata kalimatna anu rapi, leuwat dikokohkeun ya pribadi soranganana, baru engke batur nempo. Nah ketika nempo hirup teh ngeunaheun amat gitu tah, nyaman tenang nempona teh. Nah kakarak engke jelema teh kakarak nanya teh aya mana hirup teh ngeunah amat sih, kamu tuh hidupnya tenang banget gitu, kok saya gelisah banget diminta nasihat hidup tuh. Nah baru ketika diminta nasihat baru ngomong. Sebenarnya mah kewajiban dakwah itu sebenarnya ketika pribadinya sudah bisa dicontoh oleh orang lain. Iya, kewajiban dakwah teh lain asal.
seumpama ka pamajikan bege masih galak nampiling ka pamajikan masa dakwah punten ieu mah Bener. sapa poe masih ngambek po sapa poe masih ngambek bae sapa poe masih nyarakan batur masa dakwah kumaha deui Kalau menunjuk apa asa berarti kita udah nyawa. coba sensitivitas rasanya tuh dipakai sih. Nah, sekarang kadang saya mau nanya gimana caranya mengarahkan kalau dia tuh misalkan saya punya contoh punya anak autis gitu. Mengarahkannya tuh supaya ya kadang-kadang ada autis yang aktif, ada yang super aktif kan, yang diem, ada yang aktif gitu. Itu gimana caranya tuh kan yang ini soal ini pribadi di ini sih bukan yang saya punya anak segitu Yang autis ya. Ya mungkin gini aja lah maksudnya yang autis tuh maksudnya gini dilihat aja sehari-harinya seumpamanya istiqomahnya seperti apa ya aktifnya tuh seperti apa kita sebagai orang tuanya dilihat gitu kan iya. Nah kira-kira seumpamanya ada yang seumpamanya di hal ini ada kekhawatiran ya seumpamanya ada kekhawatiran ya tinggal kita cegah aja gitu aja lah pokoknya mah aktivitas sehari-harinya tuh kita lihat kita pantau ya mungkin bisa juga jam sekian aktivitasnya itu jam sekian aktivitasnya itu kita lihat aja gitu. Nah nanti ketika ada kalimat yang membahayakan nah baru gitu aja gitu. Terus tadi naon deh Wa innal alima yustagfaru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Bahwasanya sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Iya. Oh gitu. Orang yang berilmu tuh. Orang yang berilmu. Ari asli nama nya didinya teh kalimatna orang yang berilmu itu nanti akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Aslinya fokus kieu ai urang mah nguraikeun Gus Dur ya kalimatna kalau orang itu hatinya baik ya hatinya baik nih orang nih hatinya baik ya klik satu berarti malaikat penduduk bumi ikut enggak penduduk langit malaikat ikut enggak orang baik itu dah ikut kan penduduk bumi ketika ke orang baik kita diam di satu masyarakat saja ketika kita baik ya mereka ikut kok gitu ikut tuh maksudnya meniru kita gitu meniru kita orang baik itu kalimatnya yang pas tuh ya siapapun ketika kamu menjadi orang yang baik maka penghuni langit dan penghuni bumi itu akan senang gitu aja. Kalau kalimat istighfarnya mungkin gini istighfarnya orang yang baiknya itu ya selalu ke siapapun selalu menasehati kamu harus banyak meminta ampun kepada Tuhan gitu. Ketika orang baik itu ngomong kamu banyak meminta ampun kepada Tuhan ya kamu banyak meminta ampun kepada Tuhan ya mungkin di hati dia ngelihat gitu dia banyak ada kesalahan ada apa makanya suruh meminta ampun gitu bisa saja kita melihat sumpamanya dia pendosa ya dia banyak salah sumpamanya gitu kan masa kita langsung tegur kamu pendosa kamu banyak salah ya enggak kalimatnya kamu yang banyak meminta ampun kepada Tuhan. Nah, jadi jangan ditegur langsung gitu. Iya kamu jangan judi kamu jangan melacur kamu jangan minum umpamanya kamu jangan ya enggak seperti itu jadi kalimat ketika kamu ya yang banyak istighfar ya yang banyak istighfar kalimat kamu yang banyak istighfar itu sebenarnya orang soleh itu melihat dia banyak dosa cuman nggak mungkin langsung diomongin kamu yang banyak istighfar kamu karena kamu suka ngelacur nah mungkin
dari orang-orang soleh itu ya, dari seorang orang-orang soleh itu ya, ke makhluk, ke orang sekitarnya siapapun itu selalu gitu. Jadi ini kalimatnya tuh yang nyaman. Setan tuh Muhammad ya, setan. Kalau seumpamanya manusia selalu menyalahkan orang lain, seumpamanya manusia ya selalu menyalahkan setan ya Haji, selalu jurig nu disalahkan. Emang. Ya, Bener. manusia selalu menyalahkan setan ya Gus Dur. Punten ya, setan terus berpesta pora, berhasil. Naon masalah berhasil, nah berarti ketika manusia menyalahkan setan, satu berarti manusia tadi tidak merasa bersalah. Itu yang sangat penting. Jadi ketika setan dipersalahkan, wah dia seneng banget. Sorak. Ya sorak, dia bikin pesta, dia bikin wah gitu. Pokoknya dia bahagia ketika disalahkan. Nah, ada caranya. Bagaimana caranya supaya setan itu bisa menangis? Nah, itu kalimatnya yang tadi itu istighfar itu. Ketika ada seorang hamba siapapun yang selalu meminta ampunan kepada Allah, tak kakarak jurig teh ceurik. gagal maning. Tah gitu. Gagason. Nah, makanya naon ya, terkadang gitu ya. Kita sebagai manusia nih ya, hanya untuk sekedar ya, kita merasa salah aja, kadang-kadang sulit. Aing salahna di mana? Aing geus salat geus aing, masjid ku aing dibangun. Budak yatim geus aya sabaraha ribu, dibere dahar ku aing. Jalan anu tadina garoreng ku aing di aspal. Harese teh hanya untuk sekedar minta hampura ke Allah teh mun hares. Egoisnya. Padahal mah lamun sahabatnya tadi teh nu minta hampura ke Allah, sahabat. Jurig sih. Tapi tetap jurig mah ke datang deui gitu. Udah tugasnya ya. Cuman segitu ya. Takutnya setan tuh dengan istighfar. Ya barna mah kieu jurig teh lamun setan teh lamun sumpamana kitanya merasa bersalah gitu. Kita selalu merasa bersalah karena urang teh ke haji aya meminta ampun kepada Allah. Yang dia enggak masuk tuh di wilayah orang tadi meminta ampunan kepada Tuhan. Di ampunannya itu setan enggak masuk. Kita maksudnya supaya gefiru ma fis samawati wa ma fil ardi teh eta bagi muta'alim apakah al-alim jadinya teh Bagi al-halim di sini. oh al-alim. Nah, ayeuna bagi orang awam gimana? Orang awam yang lagi muta'alim kan gitu. Kan ini menghasilkan ilmu kan? Iya. Nya artina kos kieu lamun seumpamana orang awam itu seumpamana sampai bumi ngadoakeun langit ngadoakeun nya ari eta mah seumpamana bumi ngadoakeun langit ngadoakeun mah orang khusus nya nu penting tong ngaruksak bae sih gitu bae sih nu penting mah tong ngaruksak urang aya hiji lembur nya seumpamana nyantong aya kagoreng urang ketepok ku batur geus kitu bae sih sanajan urang teu bisa ngahadean nya urang teu bisa ngahadean jelema loba nya kalimat awam teh nu penting jeung awak sorangan bae sih heula. Ya. Gitu. Lamun jelema khusus baru suaranya didengar satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten atau satu provinsi gitu aja sih. Jadi kita melihat ya awam dan khusus itu ya dari segi kemanfaatannya aja. Gitu aja. Yang penting orang icing bisa hiji lemburnya. Orang hitungan orang awam, nyantong asal tong harus saputer besi. Orang khusus ngahadean dibenahi gitu aja.
Nah, nanti orang khusus ini yang banyak menebarkan kebaikan kepada siapapun, nah baru dia mendapatkan sholawat dari langit dan mendapatkan sholawat dari bumi, gitu aja. Artinya apa? Bumi ini akan senang dipijak oleh orang-orang soleh. Di langit juga, ya, dari langit juga. Dari langit itu sebenarnya, dari langit itu memantau ke makhluk, ke manusia ini, dipantau sebenarnya, Pak. Nanti ketika, ya Pak Haji ya, ada di hati kita sepelik cahaya ketuhanan ya, cahaya nur ilahiyah atau cahaya seumpamanya cahaya Rasulullah gitu kan, ada sepelik cahaya saja dulu di hati kita ya. Di hati kita ada sepelik cahaya saja dulu. Itu dari sana terlihat sebenarnya. Malaikat berbondong-bondong datang sebenarnya, Pak. Senang ya. Senang karena ketika ada sepelik cahaya Tuhan di dalam hati kita ya, ada sepelik cahaya Tuhan di dalam hati kita, mereka siap mendukung. Orang yang di hatinya ada kebenaran itu didukung oleh para malaikat. Karena malaikat itu simbolnya, kenapa malaikat itu sujud ke Nabi Adam? Apa simbolnya? Ya karena malaikat itu pekerja-pekerja manusia. Iya, Adam. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada manusia yang hatinya baik, ya, itu mereka berbondong-bondong datang. Nah, datang, ya, terus dibantu sebenarnya, mah. Cuman itu kan gaib nggak terlihat. Sebenarnya begini, ketika para malaikat itu, seumpamanya masuk ke siapapun yang di hatinya ada nur ilahiyah, itu sebenarnya mah bisa dideteksi. Dia punya kenyamanan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Hidupnya tidak gelisah. Ya nggak ada kegelisahan, nggak ada kecewa, nggak ada dendam. Itu ya ada mah ada, karena namanya juga manusia gitu kan. Gelisah pegawaian. Mampu mengantisipasinya cepat. Gitu aja. Ya kalau manusia itu nggak bakalan lepas dari kecewa, gelisah, amarah. Tapi bisa mengantisipasi. Nah, mengantisipasi. Cuman dia ke wilayah sana tuh hanya sekilas aja, langsung pulang ke wilayah kesadaran. Iya. Ke wilayah ketidaksadaran itu dia hanya klik sebentar, masuk lagi. Seperti kita berjalan di rel gitu kan, ada bom gitu kan. Nah, kita just kepental hanya sebentar, terus langsung lagi ke rel, terus kita berjalan ke cahaya Tuhan lagi. Kiranya cukup sekian dari saya. Lagi. Ada belum. Nah. Yang terakhir. Innal ulama'a warasatul anbiya. Oh. Ya, di sana oke. Ngopi lah. Gus, orang entong ngabahas panjang-panjang. Al ulama warasatul anbiya teh. Entong ngabahas panjang-panjang. Gus. Orang milu kita ikut ke dokter spesialis gigi saja. Ngabdi kitanya ke dokter spesialis gigi. Milu. Nah, karena dokter ini spesialis, sangat ahli sekali, gitu kan. Nah, kita ikut setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, masa nggak paham-paham. Dah. Nah, setelah 7 tahun, ya kan. Nah, nanti dia bisa ngobatin orang yang sakit gigi, dia paham. Nah, al ulama warasatul anbiya ini ya, artinya ulama tuh orang yang mempunyai ilmu spesialis gitu, kedokteran, spesialis kedokteran, mata, spesialis mata gitu. Nah, jadi ulama-ulama itu, al ulama warasatul anbiya itu ya ininya ya diarti orang yang mempunyai ilmu spesialis gitu aja. Ya pantas kalau seumpamanya kita ikut orang yang punya spesialis apa aja, kita ikut ya, nanti kita akan makmur gitu aja. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.